Semester piro? 6 bener ya? 6 ya. Iya Pak, semester 6. Tanpa. Iya, silahkan nanti ngisi di bagian atas itu ada daftar hadir. Sepertinya yang hari ini sudah ada juga deh. Ini tanggal 3 tuh? Iya ada, bener. Iya. Sampai jam... Ada yang salah deh kayaknya deh. Kok 11 PM sih? 12 IM, 11 PM. Salah nih. Oh dibuat. Ya udah nggak apa-apa. Oke deh. Baik, tugasnya sudah dilaksanakan. Lalu lagi penuh full kegiatannya. Jadi belum sempat ngecekin ini tugas yang kalian. Cek, ada yang salah apa ya? Kemarin kalian uploadnya yang di mana ya? Ini Di healthy Pak, iya, maksudnya di data muka yang berapa? paket 3. Oh iya. Oh, yang ini belum ya. Yang keempat. Yang keempat belum tuh. Saya pikir sudah. Baik, silahkan supaya bisa saling kerjanya bagaimana disampaikan. Kita hari ini ada 3 materi ya, ada identifikasi, kemudian kemudian penyusunan prioritas, kemudian urutan pemecahan masalah. Ya, 3. Ya, untuk identifikasi silahkan dipaparkan yang sudah kalian lakukan bagaimana. Cek dulu. Oh, malu deh kalau sudah suruh ini. Ayo Meratus. Meratus sudah gabung belum? Sudah Bapak, tapi kamera di laptopnya yang muncul seperti itu Pak, bukan sayanya, nggak paham kalau di mic kayak gini. Kan paparannya kan nggak usah pakai kamera. Oh, Pakainya share screen. Itu kameramu kayak gitu tuh ada aplikasi yang ini. Saya pernah kemarin di laptopnya anak saya tuh. Jadi kayak dia ini apa menghalangi gitu loh. Jadi munculnya gitu. Tapi kalau paparan kan kamu nggak pakai kamera, langsung share screen. Nanti kamu perbaiki tuh. Arif bisa, tapi keluar lagi. Iya Pak, Ya, soalnya punya Arik jaringannya lagi nggak stabil, katanya mati lampu. biar dia berusaha. Kalian sudah harus berubah, sekarang tuh nggak bisa ada alasan, Pak lagi mati lampu, kayak gitu. Harus jadi pejuang sinyal, cari sinyal buat belajar. Ayo Meratu silakan. bagaimana Pak identifikasi masalah dari tugas tadi malam, kemarin? Iya, yang apa kamu dapatnya yang di ini kan di Cirebon. Nggih.
Ya, silakan. Berarti ini nampilin tugasnya ya, Pak? Ya, artinya biar teman-teman juga persepsinya itu kalau kamu bagaimana, yang lain bagaimana, itu kayak gitu. Ini Pak, buka file dulu. Gak usah takut salah. Versinya sudah nyala, Pak. Ceknya ke temenmu. Kalau saya sudah, yang lain silakan. Sudah, Mar. Rumusan masalah. Berarti langsung ke poin 3 ya, Pak? Silakan, mau dari mana, saya membebaskan kamu kok. Kamu mau paparan dari mana boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tugas kemarin menyusun latar belakang, di sini saya membuatnya itu yang pertama mengenai pengertian dari pelayanan asuhan kesehatan gigi itu sendiri. Menurut Gultom dan dia 2017, pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut adalah pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang terencana ditujukan kepada kelompok tertentu yang dapat diikuti dalam kurun waktu tertentu, diselenggarakan secara berkesinambungan dalam bidang promotif, preventif, dan kuratif sederhana, kuratif terbatas yang diberikan kepada individu, kelompok, dan masyarakat. Sedangkan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat berarti pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang terencana ditujukan kepada kelompok tertentu yang dapat diikuti dalam kurun waktu tertentu, diselenggarakan secara berkesinambungan dalam bidang promotif, preventif, dan kuratif terbatas yang diberikan kepada masyarakat. Menurut Taylor, 1993, perspektif dari asuhan adalah suatu pelayanan yang diberikan berpusat pada hubungan interpersonal. Pendekatan pelayanan asuhan ini dengan memperhatikan 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta, harga diri, dan aktualisasi diri untuk meningkatkan kehormatan dan penghargaan terhadap martabat klien sebagai manusia. Asuhan dilakukan berawal dengan mau mendengarkan keluhan-keluhan klien atau pasien, juga mendengarkan ataupun mengolah saran-saran dari orang lain sebagai dasar yang mengarah pada tanggung jawab profesional. Dengan mendengarkan data dan informasi dari klien atau pasien, kita dapat mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh klien atau pasien tersebut. Selain mendengarkan, perawat gigi dapat menggali keterangan-keterangan lain yang relevan untuk mendukung pelaksanaan asuhan nantinya. Yang kedua, itu tujuan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat. Di sini ada tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum, meningkatkan mutu, cakupan, efisiensi pelayanan kesehatan gigi dan mulut dalam rangka tercapainya kemampuan pemeliharaan diri di bidang kesehatan gigi dan mulut, serta status kesehatan gigi dan mulut yang optimal. Tujuan ini ditetapkan oleh Kemenkes dalam salah satu program nasional yang dicanangkan Kemenkes, yaitu Bulan Kesehatan Gigi Nasional. Kegiatan edukasi serta pelayanan kesehatan gigi dan mulut gratis yang dilakukan secara konsisten setiap tahun sejak tahun 2010 ini merupakan kerjasama Kementerian Kesehatan dengan Fakultas Kedokteran Gigi, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, dan PT Unilever Indonesia. Untuk tujuan khusus,
Dari tujuan umum di atas, Kemenkes juga telah menetapkan serangkaian tujuan khusus dari pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Tujuan khususnya yaitu yang pertama, meningkatkan pengetahuan, sikap, dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat di bidang kesehatan gigi dan mulut. Tujuan yang ingin dicapai adalah agar masyarakat mampu memelihara kesehatan gigi dan mulut. Yang kedua, memelihara kesehatan gigi dan mulut meliputi upaya melaksanakan sikat gigi di pagi dan malam hari, membiasakan diri mengonsumsi makanan yang berserat dan berair, menghindari atau mengurangi makanan yang kariogenik, melakukan pemeriksaan gigi dan mulut rutin minimal setiap 6 bulan sekali, dengan membiasakan diri melakukan kebiasaan-kebiasaan baik tersebut. Masyarakat diharapkan mampu melaksanakan upaya untuk mencegah terjadinya penyakit gigi dan mulut. Yang ketiga, tujuan khusus selanjutnya terkait dengan upaya agar masyarakat mengetahui kelainan-kelainan kesehatan gigi dan mulut, serta mampu mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasinya. Upaya ini antara lain dapat dilakukan dengan aktif memberikan pengetahuan dan menyebarkan informasi-informasi penyakit gigi dan mulut, kelainan-kelainan, bagaimana mengatasi penyakit atau kelainan tersebut. Tujuan khusus yang terakhir adalah pelayanan kesehatan gigi yang tersedia secara wajar. Hal ini adalah masyarakat memanfaatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, C, manfaat pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama, masyarakat menjadi lebih mandiri. Yang kedua, masyarakat dapat berpartisipasi. Yang ketiga, masyarakat dapat mengembangkan potensi dalam memelihara kesehatan secara optimal, sehingga diharapkan tidak tergantung pada orang lain dalam pemeliharaan kesehatan. Yang keempat, masyarakat dapat terbantu mendapatkan derajat kesehatan gigi dan mulut yang optimal. Yang D, kondisi kesehatan gigi dan mulut berdasarkan data Riskesdas 2007, 2013, 2018 di Kabupaten Cirebon. Yang pertama, berdasarkan data Riskesdas di Kabupaten Cirebon pada tahun 2007, data yang saya ambil di sini prevalensi Kabupaten Cirebon yang bermasalah gigi dan mulut sebesar 28,5%, yang menerima perawatan dari tenaga medis gigi sebesar 38,8%, hilang seluruh gigi asli 0,6%. Untuk persentase penduduk yang menerima perawatan atau pengobatan gigi menurut jenis perawatan adalah pengobatan sebanyak 94,1%, penambalan atau pencabutan atau bedah gigi sebanyak 33,4%, pemasangan gigi lepas atau tiruan 22,1%, konseling perawatan atau kebersihan gigi 22,8%, dan lainnya sebanyak 2,3%. Yang kedua, berdasarkan data Riskesdas di Kabupaten Cirebon pada tahun 2013, yang pertama ada rasio tumpatan atau pencabutan di Kabupaten Cirebon sebanyak 1,00%. Yang kedua ada pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada anak SD dan setingkat yang mendapatkan perawatan sebanyak 38,60%. Untuk yang ketiga, berdasarkan data Riskesdas di Kabupaten Cirebon pada tahun 2018. Di sini ada proporsi masalah gigi di Kabupaten Cirebon, diantaranya gigi rusak, berlubang, ataupun sakit sebanyak 35,99%, gigi hilang karena dicabut atau tanggal sendiri sebanyak 14,94%, gigi telah ditambal atau ditumpat karena berlubang 2,84%, gigi goyah sebanyak 5,46%. Yang terakhir, ini mengenai kondisi kesehatan gigi saat ini pada sasaran kelompok terkait dalam pemaparan yang di atas, yaitu saya mengambil sasaran 5-9 tahun. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, diketahui persentase masalah gigi dan mulut mengenai gigi rusak, berlubang, ataupun sakit pada anak usia 5-9 tahun sebesar 55,52%. Dari data tersebut menunjukkan peningkatan persentase masalah gigi dan mulut, di mana pada tahun 2007
menunjukkan 28,1% dan di tahun 2013 sebesar 32,4%. Sudah, Bapak. Maaf, mikrofon saya belum hidup. Meratus dari paparanmu itu, atau semua dulu deh, semua paparan dulu, baru nanti saya ini terakhir. Yuk berikutnya, nanti malah ini. Iya, terima kasih Maratus. Berikutnya Karina. Karina. Karina, ada Karina? Karina, ada nggak Karina? Oh, Karina. Nah, itu ada di bawah tuh. Dengar suara saya nggak Karina? Karina ada 2. Karina dengar suara saya? Silakan Karina. 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 Oh, yuk loncatin. Laila Fatimah. Ya. Laila. Laila. Dian, suara saya kedengeran nggak Dian? Dengar kok, Pak. Itu Laila kenapa ya? Kamar mandi. Saya baru baca. Mikrofonnya nggak bisa. Laila ke kamar mandi. Oh, yuk berikutnya. Noval belum toh? Arik belum toh? Belum. Iya. Dina Aulia. Dina Aulia. Iya, Pak. Ya, silakan. Kamu paparkan dulu. Sudah terlihat belum? Belum. Belum, Din. Sudah terlihat? Proses. Sudah. Saya langsung ke laporan aja ya, Pak. Soalnya yang pengertian, tujuan, dan itu manfaat pelayanan asuhan sama kurang lebih. Ya, boleh. Jadi laporan Riskesdes di wilayah Kalimantan Tengah cuma ada 2 itu. Yang pertama itu rasio tambal cabut gigi tetap, pelayanan kesehatan gigi dan mulut di puskesmas meliputi kegiatan pelayanan dasar gigi dan upaya kesehatan gigi sekolah,
Kegiatan pelayanan dasar gigi adalah tumpatan atau penambalan gigi tetap dan pencabutan gigi tetap. Indikasi dari perhatian masyarakat adalah bila tumpatan gigi tetap semakin bertambah banyak, berarti masyarakat lebih memperhatikan kesehatan gigi yang merupakan tindakan preventif. Sebelum gigi tetap betul-betul rusak dan harus dicabut, pencabutan gigi tetap adalah tindakan kuratif dan rehabilitatif yang merupakan tindakan terakhir yang harus diambil oleh seorang pasien. Jumlah tumpatan gigi tahun 2019 sebanyak 8.358 buah lebih banyak dibandingkan tahun 2018 sebanyak 8.203 buah. Sementara jumlah pencabutan gigi tetap pada tahun 2019 sebanyak 6.191 buah lebih banyak dibandingkan tahun 2018 yaitu sebanyak 1.461 buah. Data tersebut menandakan bahwa motivasi masyarakat dalam mempertahankan gigi-giginya masih kurang. Selain itu, sudah semakin banyak masyarakat yang sadar dan melakukan pemeriksaan gigi-giligi. Walaupun sudah ada peningkatan, namun harus tetap diperlukan penyuluhan yang terus-menerus agar masyarakat memeriksakan giginya secara teratur. Sementara itu, rasio tumpatan dan pencabutan gigi tetap tahun 2019 sebesar 1,4% lebih rendah dibandingkan tahun 2018 sebanyak 5,6%. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih banyak belum memiliki kesadaran terkait dengan mempertahankan gigi-giligi. Perkembangan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2013 sampai 2018 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Ini gambarnya. Terus gambar di atas menunjukkan bahwa tren jumlah pencabutan gigi pada tahun 2019 lebih banyak dibandingkan dengan data tahun sebelumnya. Tumpatan gigi tetapnya dengan rasio rendah menandakan bahwa masyarakat di kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Tengah masih belum memperhatikan kesehatan gigi dan mulut dengan melihat rasio pencabutan dibandingkan dengan tumpatan gigi tetap yang sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ini dimungkinkan frekuensi penyuluhan kesehatan gigi dan mulut yang dilakukan oleh petugas kesehatan di setiap klinik baik yang dilakukan di dalam maupun di luar gedung sudah semakin baik. Yang kedua yaitu murid SD atau MI mendapat pemeriksaan gigi dan mulut. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut dalam bentuk upaya promotif, preventif, dan kuratif sederhana seperti pencabutan gigi sulung, pengobatan, dan penambalan sementara gigi sulung dan gigi tetap yang dilakukan baik di sekolah maupun dirujuk ke puskesmas minimal 2 kali dalam setahun. SDMI yang mendapatkan pelayanan kesehatan gigi pada tahun 2019 sebanyak 926 SD, yaitu 35,8% lebih rendah dibandingkan tahun 2018 sebanyak 1.219 SD atau MI, yaitu 45,2%. Pada tahun 2019 ada beberapa kabupaten yang tidak memiliki data pemeriksaan kesehatan gigi pada anak, yaitu Kabupaten Kota Waringin Timur, Barito Utara, Lamandau, Sukamara, dan Kabupaten Katingan. Secara umum, capaian seluruh kabupaten kota rata-rata masih sangat rendah dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada anak SD atau MI. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran. Jumlah murid SD atau MI diperiksa pada tahun 2019 sebanyak 53.788 anak. 24.068 anak dengan jumlah murid yang diperiksa kesehatan giginya sebanyak 38.219 atau 71,1%. Sedangkan yang memerlukan perawatan kesehatan gigi dan mulut berjumlah 13.461 anak dan yang mendapat perawatan gigi dan mulut sebanyak 9.486 anak atau 70,5%. Masih rendahnya cakupan pelayanan kesehatan gigi dan mulut disebabkan masih kurangnya tenaga kesehatan baik itu dokter gigi maupun perawat gigi dan anggaran pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada anak SD atau MI sederajat yang masih minim. Sehingga perlu ada upaya peningkatan tenaga kesehatan gigi dan peningkatan anggaran di Kalimantan Tengah, baik yang bersumber dari pusat maupun dari daerah sehingga upaya kesehatan gigi sekolah atau UKGS dapat dioptimalkan. Ini untuk lampiran data gitu, Pak. Kasih. Oke. Iya.
Berikutnya Bimar Sinta. Bimar, keren kah? Bimar Sinta. Bimar Sinta. Suaramu kemeresak, Bimar. Bimar, Halo, Pak. ayo silahkan. Halo. Halo, Dengar nggak ya? pendengaran. Bimar, suaranya hilang. Bimar, mana suaramu? Gak ada suaramu, Bimar. Halo Pak, dengar nggak ya? Kadang besar, kadang kecil. Yang lain bisa dengar nggak? Halo, dengar nggak ya Pak? Sekarang kedengeran. Kedengeran. Ya. Wimar. Iya Pak, sebentar ini mau share screen. Oh yes. Tapi kok nggak bisa ya Pak? Gak bisa gimana? Nggak bisa share screen. Itu pakainya yang seluruh layar Anda itu ya Pak? Iya betul. Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Tulisannya tidak dapat membagikan layar Anda. Google Chrome mungkin tidak memiliki izin perekaman layar di komputer.
Coba kamu keluar dulu, terus nanti kalau ada permintaan apa namanya untuk share screen di lo aja, nggak apa-apa. Nanti masuk lagi, jangan lupa pakai alamat emailmu. Yuk, Okta gantian Okta. Kita emang. Dalam. Sebentar ya. Ayo Okta, suaramu mana Okta? Okta, share screen bisa Okta? Suaranya nggak ada, oh. Ada suaramu. Suara Okta nggak ada. Nggak Loh, ada, Pak. oh ini Dian sama Maratus, tak pikir Okta. Bapak permisi. Pak, Iya, ini salah satu dari kami masih ada yang belum join. Ternyata si Emi di emailnya nggak ada undangan kayak kita, Pak. Email yang dikirim Didi salah apa ya hurufnya. iya kan yang ngirim Dian. Ayo, Tapi memprotes kita dikasih Dian. link dari saya nggak bisa masuk, Pak, ditolak. Kenapa? Iya pakai alamat emailnya dia, makanya salah toh, karena Oh, salah nggak bisa masuk itu. iya. Tadi ditanya sama Dian nggak dicek dulu alamat emailnya. Wong Arik aja tuh sampai kayak gitu ya Rik ya. Okta sudah bisa belum Okta? Share screen-nya. Halo Pak Sulur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak, di laptop saya itu terdengar suara, tapi suara saya nggak bisa didengar, Pak. Jadi kalau misalnya saya presentasi tapi nggak share screen, gimana ya, Pak, melalui handphone? Loh, yang Apakah jadi boleh? yang mau dilihat itu justru identifikasi masalahmu kok, bukan suaramu. Memangnya saya ingat. Oh, sebentar, Pak. Kalau begitu, berarti saya kalau join dua melalui HP dan laptop, boleh nggak, Pak? Sebentar ya, Pak. Ya, silahkan. Baik, Pak.
Sebentar ya Pak, masih loading Pak. Tidak muncul. Apakah sudah muncul Bapak? Sudah, Oh. Oh ya, alhamdulillah. Baik, saya langsung ke bagian yang masalah dari Diskesdes di wilayah Jepara nih Pak. Soalnya yang tujuan dan manfaatnya mungkin sama kayak yang teman-teman. Untuk masalah kesehatan gigi dan mulut yang berdasarkan Diskesdes di wilayah Jepara, yang saya amati dalam Diskesdes 2018 pada wilayah Jepara terdapat kasus kesehatan gigi dan mulut dengan tingkat masalah kesehatan gigi dan mulut tertinggi, yaitu karang gigi sebanyak 2,06% dan disusul dengan banyaknya kasus pemakaian gigi palsu sebanyak 1,8%. Terus kemudian kasus kesehatan gigi dan mulut terbesar kedua yakni adanya tingginya faktor resiko karies sejak dini dengan didukung oleh data Riskesdas 2018 yang menunjukkan persentase resiko karies dini sebesar 2,564%. Kemudian untuk rumusan masalah berdasarkan kasus berdasarkan kasus di atas, maka didapatkan beberapa data pendukung sesuai dengan hasil Riskesdas yang dikatakan bahwa perawatan gigi dan mulut tinggi di Jepara adalah perawatan konseling dengan persentase 6,9%, kemudian disusul dengan perawatan penyambutan yakni 5,8%. Yang dengan data tersebut diperoleh dugaan bahwa banyak dari masyarakat Jepara yang mempunyai kasus pada tingkat kebersihan gigi dan mulutnya, sehingga memerlukan perawatan konseling untuk menjaga kebersihan gigi dan kesehatan giginya. Sedangkan kasus perawatan gigi kedua yakni pencabutan yang menandakan bahwa banyaknya kerusakan gigi yang sudah tidak dapat diselamatkan kembali melalui penambalan atau perawatan saluran akar. Kemudian pada Riskesdas juga disebutkan bahwa tingkat konsumsi makanan pada anak umur kurang dari 3 tahun kebanyakan mengkonsumsi biskuit, terus susu cair dengan persentase biskuit yakni 25,04% serta susu cair dengan persentase 4,29%. Dengan demikian, faktor resiko karies sangat besar dikarenakan makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak usia kurang dari 3 tahun bertekstur lengket serta memiliki rasa yang manis. Kemudian didapatkan data juga bahwa dari Riskesdas 2018 itu tingkat tingkat masyarakat Jepara untuk memeriksakan giginya itu sangat tinggi, yakni mencapai 9,7%.
untuk datang kepada klinik gigi. Kemudian didukung juga karena adanya akses ke poliklinik atau dokter gigi menurut Iskerja 2018 di wilayah Jepara cukup mudah, yakni mencapai 77,8%. Terima kasih. Permisi, itu share screen-nya cuma di itu cover doang, weh. Masa? Nggak jalan ya? Enggak. Aduh, aku udah jalan dari tadi. Baru tahu dia. Oke, sekarang ini dulu. Ini nggak tahu nih lagi hari ini bermasalah atau gimana. Ini nanti punya saya juga nggak tahu ini bisa tampil nggak ini. Okta, kamu stop share dulu, Okta. Baik, Pak. Kadang soalnya saya terimanya juga putus-putus ini. Suara saya bisa kedengeran jelas tidak? Terdengar, Pak Sulur. Jelas, Pak. Baik, hari ini ya, dari beberapa yang sudah ditampilkan tadi, yang langkah kalian lakukan adalah seperti ini, ya. Ya memang mau nggak mau sebenarnya kita harus bisa dengan survei atau pemeriksaan minggu lalu kan saya menjelaskan seperti itu. Nah, dari hasil survei ataupun pengumpulan data, ini kan diantaranya tadi ya, kalau tadi ada tujuan manfaat itu kan pengantarnya, tetapi itu kan saya anggap sebagai survei atau pengumpulan data. Nah, yang kalian lakukan dari hasil ini, yang pertama kalian identifikasi, ya, identifikasi itu hanya dari yang kamu lihatan itu ada berapa masalah. Nih. Ya, ada berapa masalah. Ini kaitannya dengan, kalau kita memang kaitannya dengan masalah kesehatan gigi. Kok kesehatan? Ya, masalah kesehatan gigi. Nah, kemudian ini ya, nanti tahapan pertama ini kan jadi satu file nih. Nah, ini nanti diupload ke yang praktek ke-4. Tuh. Kemudian di praktek ke-4 itu ada materi. Yang kedua, Anda membuat prioritas. Ada teori itu, nih, prioritas masalah. Jadi dari berbagai masalah ini, kalian harus mengurutkan. Ya, nanti ada lagi satu file. Nih, ada prioritas 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau ini kan masih acak nih. Nah, ini harus diurutkan. Urutkannya, ini ada materi untuk penentuan prioritas. Ini di praktek ke-4 nih. Ya. Kemudian yang ketiga, nanti mengurutkan pemecahan masalah. Mana yang mau didahulukan. Nah, ini ada di praktek ke-6. Tuh. Jadi nanti ini jadi satu file lagi. Ya, ini upload ke 6. Jadi masalah yang di 1 ini, ya, nanti kan banyak prioritasnya nih, 1, 2, 3, 4 gitu loh. Ya, misalnya yang dari 1 ini. Nah,
ini satu. Maaf, Pak, tidak ada suaranya. Suara saya terdengar tidak? Nggih, Pak, sudah. Ini saya nanti sebentar mau ini dulu ya, apa namanya? Mau waduh, langsung acak-acakan. Aduh. Aduh, malah acak-acakan. Saya mau restart komputer dulu. Nih, malah jadi kacau beliau. Penjelasan saya tadi bisa ditangkap nggak? Ini jadi acak-acakan lagi. Halo? Halo, halo, halo. Bisa. Ya, jadi saya ulangin. Mohon maaf ini agak apa? Whiteboardnya jadi bermasalah. Ini saya mau restart komputer, laptop soalnya. Jadi yang kalian lakukan dari masalah yang sudah ditemuin tadi, ya, yang pertama ini bikin prioritas identifikasi yang banyak itu ini, ya, masalahnya apa aja poin-poinnya. Kedua, diprioritaskan. Untuk penentuan prioritasnya ada di tatap muka keempat. Saya lampirkan teorinya dibaca, kemudian dibuat prioritas masalah. Setelah itu nanti mengurutkan masalah. Yang mengurutkannya sebentar setelah laptop saya ini saya restart, nanti saya upload ulang itu yang tatap muka ke-6. Gitu ya? Paham? Halo? Paham, Pak. Pak. Ini Berarti yang kalian kerjakan dulu, dibuka healthy-nya yang tatap muka keempat ada materinya. Jadi dari yang sudah Anda dapatkan, ini nomor 1 ini yang praktek keempat ini yang dikerjain dulu nih. Nih, yang ini dikerjakan dulu. Ya, silahkan baca. Habis identifikasi, nanti membuat prioritas. Prioritas baca yang materi di praktek keempat. Sementara itu dulu ya, ini putus-putus soalnya ini. ini, Pak. Ya, silakan dikerjakan dulu. Sebentar saya izin ini dulu, apa namanya, restart laptop dulu ya. Nanti saya gabung lagi.